Kampus UNU Yogyakarta, harmoni itu nyata adanya. Mulai dari pondasi spiritualitas keislaman yang menenangkan, berlanjut pada kepedulian tulus kemanusiaan antar sesama teman, hingga semangat persatuan kebangsaan yang meleburkan perbedaan asal-usul daerah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Project UAS KWN dan juga Ganuan. Di sini saya akan mewawancarai Kakak sebagai Ketua Umum JKH ya, Kak? Ya. Saya akan bertanya mengenai judul yang kita ambil itu menjadi warga negara yang berintegritas, harmoni kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara mahasiswa menjaga keseimbangan antara nilai kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari di kampus, Kak? Yang pertama itu, jelas kita harus mempunyai nilai kemanusiaan, karena dari Sayyidina Ali pun menjelaskan bahwa mereka yang bukan saudaramu itu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda iman, atau mungkin kita di kampus bertemu dengan yang beda agama, tetap mereka itu adalah saudara kita. Walaupun ya dari cara pandangnya atau cara ibadahnya yang berbeda-beda, kita tetap harus merangkul dengan cara kita masing-masing. Tapi dengan catatan kita tidak boleh berlebihan, atau semisal kita bercanda dengan mereka, kita harus menjaga batasan-batasan agar mereka ini tetap solid walaupun berbeda agama. Mungkin itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, selama menjadi mahasiswa di UNU Yogyakarta ini, apakah Kakak pernah mengalami situasi yang menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai? Sebab juga kan kita sebagai manusia juga punya hati nurani gitu. Dan apapun yang kita lakukan sehari-hari itu jelas pasti nanti dia akan dipertanggungjawabkan juga, dan kebaikan-kebaikan atau kelakuan-kelakuan kita itu nanti bakalan dipertanggungjawabkan. Nah, justru itu kita harus saling menghargai dan tidak boleh mencela orang lain, dan tidak boleh mengejek satu sama lain. Apapun kekurangannya kita harus menerima. Apapun dari segi negatifnya kita tidak boleh mencela, karena kita harus saling menghargai. Jadi sangat penting sekali untuk menghargai, karena salah satunya juga bentuk pertemanan menjadi akur atau menjadi langgeng itu kan saling menghargai juga, saling menghargai satu sama lain. Mereka sakit kita jenguk, mereka kelaparan kita kasih makan, mereka nggak ada duit pun kita kasih pinjem, kita hargain juga. Misal dia lagi orang tuanya lagi sibuk, kita temani. Jadi kita saling menghargai, baik penghargaan secara batin maupun secara zahir juga. Terus menurut Kakak itu gimana sih cara menjaga etika dalam berkomunikasi itu, Pak? Itu etika dalam berkomunikasi, kita harus mengukur dulu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, apa nih basicnya? Kita ini kekurangannya apa sih? Jadi sebelum kita melakukan sesuatu atau apa yang kita bicarakan secara langsung, itu kita harus mengaca diri dulu. Nah, agar caranya beretika itu dalam berkomunikasi, nanti ada tuh di situ mulai beraturan untuk berkomunikasi dengan baik. Nanti di situ juga ada tata caranya, dan secara tidak sengaja pun nanti akan terarah kembali. Jadi kita harus sering berkomunikasi dengan orang, dan jangan sampai kita itu mencelakai orang lain dengan lisan kita sendiri. Itu harus diminimalisir seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, Kak. Apa pesan Kakak untuk mahasiswa baru agar mampu menjadi pribadi yang berintegritas serta mampu menjaga harmoni kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan? Jadi pesannya itu dari saya,
kita harus tetap rukun, tidak boleh saling mencela ataupun membeda-bedakan satu sama lain. Karena kan jelas Indonesia punya peribahasa sendiri, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, beda kelas atau beda pandangan, nah itu kita harus tetap sama-sama merangkul, dan intinya yang penting kita tuh jangan sampai terpecah belah. Jadi tujuan kita satu, gimana caranya Indonesia ini bisa tetap berdiri walaupun perbedaan pendapat, perbedaan suku atau perbedaan budaya itu tetap kita harus jaga seperti itu. Jadi jangan sampai kita terpecah belah karena gara-gara omongan-omongan atau apalagi sekarang zamannya internet atau medsos yang sekarang lagi boomingnya itu hoax. Nah itu jangan sampai kemakan hoax. Apalagi kan kita mahasiswa nih lagi bersih-bersihnya gitu ya, lagi semangatnya gitu. Kadang tuh termakan hoax, sekali yang lihat yang internet kayak gitu tiba-tiba makan hoax, ikut komentar, ikut tiba-tiba kesini sana sini gitu. Nah itu jangan sampai kemakan hoax secepat itu, tapi kita harus saring dulu ini tuh bener apa enggak gitu. Nah itu harus diperdalam seperti itu. Menjadi warga negara yang berintegritas tidak menuntut kita untuk memilih antara agama atau tanah air. Nilai keislaman yang ramah justru menjadi penguat rasa kebangsaan kita dan memandu kita untuk selalu mengutamakan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena integritas sejati adalah ketika iman di dada menjelma menjadi cinta pada bangsa dan mewujud dalam aksi nyata untuk kemanusiaan.